Oke, mari kita sambut Axel Nababan dan Vanessa Simorangke. Silakan duduk. Oke. Ya, mungkin biasa teman-teman melihat dua orang ini ada di Indonesian Idol. Dan sebelah kiri adalah jurinya. Kita boleh duduk ya. Oke. Silakan Dit. Oke, untuk pertama kali pasti teman-teman juga akan bertanya ya. Paling basic kan nanya ceritanya tentang apa ya. Daripada saya ingin cerita, ini adalah mungkin sebelum kita cerita kita mau ngomong bahwa film ini kita berani bilang ini adalah film musikal Batak pertama di Indonesia. Oke, film ini layar lebar. Kita akan syuting beberapa saat lagi dan doakan film ini akan tayang di tahun ini juga 2026. Film ini cerita apa? Ceritanya tentang apa akan saya serahkan kepada Benedion. Filmnya tentang apa, Ben? Silakan, Ben. Wah, nggak baca lagi, nggak nyiapin. Ya. sorry gimana? Oke, film ini bercerita tentang Daniel, nama karakternya di film ini. Dia adalah Batak kelahiran Jakarta dan dia pulang kampung mempelajari budaya Batak yang akan bertemu dengan Uli dimainkan oleh Vanessa, dan mereka mempelajari Batak. Hasil mempelajari Batak karena dia ingin maju menjadi caleg daerah sana. Kayak nggak yakin ya ini ya. Baca skrip nggak sih? Berhati-hati ya jawabnya. Hati-hati soalnya takut apa? Spoiler. Itu calegnya mati di rumah hantu. Beda. Itu agak lain satu. Ada urusannya. Nah, baru mereka akan berpetualang asmara di tengah-tengah pulang kampung itu. Oke. Jadi mungkin sebelum masuk ke cerita dan sebelum kita ngobrol sama satu-satu, mungkin yang gue mau tanya pertama, Ben, runutin dulu nih Ben, ini kan film musikal Batak. Dari mana tercetus keinginannya, pemicunya apa, terus mana dulu yang lo tentuin, apakah lo nemu ide cerita, terus lo pengen bikin, gue pengennya ide ceritanya gini, tapi gue pengennya musikal, atau sebaliknya lo pengen bikin film musikal, baru lo cari ceritanya, gimana Ben? Jadi ceritanya itu bermula waktu tahun 90 aku lahir lah kan. Oh, kejauhan. Nggak, jadi ketika film Ngeri-Ngeri Sedap tayang adalah kita momen satu kali nonton bareng dengan bilangnya apa ya, inang-inang gereja ya, ibu-ibu gereja gitu. Dan ada momen ketika momen sedih kalau kalian ingat yang bapaknya ditinggal di rumah sendirian yang nyanyiin. Bukan mertua. Ya sih. Ujuni ngolu. Oh iya. Diketawain sama Bang. Oh iya, itu endingnya. Yang Batak kalau berdua sih. Ujuni ngolu kon mania. Nah itu ya. Malu ya. Nah di situ yang maksudnya aku konsepin adegan dan momennya itu untuk sedih, malah inang-inang gereja yang lagi nobar ini nyanyi semua. Gitu. Jadi kayak mikir, kok pada nyanyi, nangis dong weh, jangan nyanyi gitu. Jadi akhirnya mikir, apa perlu ya bikin film Batak yang supaya nanti orang-orang pas nonton ikut nyanyi gitu. Jadi akhirnya itu pemicu pertama kali kenapa aku pengen suatu saat bikin film musikal Batak. Terus biasanya kan kalau musikal tuh bikin lagu, ya kan? Ya. Kalau ini lo dengan sengaja dari awal pengennya menggunakan lagu-lagu Batak yang memang orang tahu gitu. Iya, karena niat utama tadi itu adalah mengajak orang-orang Batak ke bioskop dan bernyanyi gitu. Kalau lagunya baru kan jadi mereka bisa nyanyi pas nonton keempat kali ya, agak gimana gitu kan. Walaupun ada satu lagu baru yang kita bikin sama Bang Vicky ya. Iya, kalau lagu baru semua ya susah gitu untuk ikut nyanyi, makanya banyak lagu lama yang diaransemen ulang oleh Bang Vicky. Apa yang terjadi dengan penonton non Batak, Ben? Nah, makanya itu juga yang aku pikirkan, makanya bagaimana memilih lagunya juga lagu Batak yang sudah banyak orang tahu gitu, dan bagaimana juga membuat ceritanya dalam tapi tidak rumit untuk diikuti dan dipahami oleh orang-orang yang bukan Batak. Luar biasanya bahkan yang milih lagu bukan Vicky Sianipar, yang milih lagu semuanya Benedion Raja Gugum. Maaf ya Bang, musikalitasku lebih tinggi Bang, maaf ya. Karena nulis musikal itu pasti pengalaman yang beda lagi ya Ben. Kita kan biasa kalau nulis skrip ya nulis skrip aja. Kalau ini kan
lirik lagu itu harus ngeblend sama skrip kan ya Ben ya? Betul, Nah betul. itu susah ya nulisnya pasti Ben. Nah ini yang cukup unik saat membuat skenario-nya. Prosesnya terbalik. Jadi aku melis dulu lagu-lagu Batak yang aku merasa kayaknya bagus untuk dimasukkan ke dalam filmnya. Setelah aku list lagu-lagunya, baru aku memikirkan apa cerita yang cocok supaya lagu-lagu ini pas dengan adegannya gitu. Baru akhirnya dipikiri konfliknya gitu. Oke, ngomongin lagu-lagu Batak, di sebelah saya sudah ada Bang Vicky Sianipar nih. Boleh kasih tepuk tangan buat Bang Vicky yang sudah juga membidani Lahir yang Ngeri-Ngeri Sedap, mendapatkan 2 nominasi FFV juga ya Ben ya? Satu Iya. buat lagu tema, satu buat musik, ya kan? Menang di FFB. Menang di FFB. FFV menang, Iya. FFV nominasi. Itu adalah satu-satu kalinya Imaginary dapat nominasi dari sektor musik. Bang Vicky Sianipar. Gimana pertama kali Bene ngomong mau bikin film ini, konsep ini, apa respon Bang Vicky waktu itu? Dia datang ke aku, bang, aku mau bikin film musikal. Kau aja nggak ngerti musik, dia bilang. Terlalu Jujur agak resti, terlalu jujur. Sial kali. Terlalu jujur. Tapi ya setelah lihat skripnya, aku coba ternyata bisa ada nyambung-nyambungan karena kan itu lagunya ada duluan kan. Iya. Aku nggak kebayang gimana lah dia bisa bikin cerita nyambung-nyambungin dari lagu 1 ke 2 ke 3 Iya, iya. sampai jadi satu full film. Nah, Ternyata boleh juga. boleh juga ya. Ada 9 ya Ben? Lagu total ada 9 ya Ben? 8 plus 1. Oh iya, Iya. 8 lagu lama, 1 lagu baru ya. Iya. Nah, pas ini gimana Bang? Yang lagu baru nih, pas bikin lagu baru itu berarti dari kan seingatku kan di skrip draft 1 tuh belum ada lagu itu ya Ben? Belum. ada. Nah, ceritain dong proses penciptaan soundtracknya itu, lagu baru yang kita bikin khusus untuk film ini. Ya jadi kalau album baru itu kan dikit lah ya, lagu terakhir dalam kondisi aku sudah tahu siapa cast-nya. Oke. Nggak terlalu sulit. Oke. Yang repot tuh yang lagu yang lainnya, aku bikin musik harus di awal karena ini musikal tanpa tahu cast-nya siapa gitu. Jadi mari menghayal lah kan. Oh, karena karakter suara gitu-gitu belum tahu gitu ya Belum Bang ya. kebayang. Akhirnya begitu diumumkan yang udah pastinya, Ah, begini Ya. lagi case-nya gitu ya Bang. perlu penyesuaian lah. Perlu penyesuaian lah. Oke, sebelum kita ngobrol sama case-nya, Christo Immanuel, Anda sebagai co-director, kenapa harus ada Anda duduk di sini sebenarnya? Kan Bene sutradara, kenapa harus ada Anda di sini? Nyelesain kontrak kok. Justru itu pertanyaan yang sama gitu dari gue ke Bang Bene, tapi Bang Bene ngejelasin bahwa karena aku sebelumnya udah beberapa kali di teater musikal, terus juga pernah ngedirect video musikal gitu, jadi bisa kolaborasi sama Bang Bene gitu. Jadi buat adegan-adegan musikalnya kita kolaborasi gimana caranya supaya musik yang udah jadi ini, yang udah ada sebelumnya, kita bisa bikin jadi adegan film tuh tetap bisa dinikmati gitu. Jadi nggak berasa kayak video klip aja gitu. Apa tuh misalnya? Apa poin? Apa maksudnya perspektif apa yang lo sumbangkan misalnya? Kayak misalnya, gue belajar banget, kan lagunya lagu-lagu Batak. Pertama tuh gue belajar bahasa Batak gitu. Jadi ada unsur-unsur yang gue ngerasa, oh unsur ini tuh memang butuh Bang Bene, karena kalau nggak ada Bang Bene gue nggak ngerti. Karena ada misalnya, aduh tapi spoil, jangan deh. Ya pokoknya ada beberapa musik yang, oh ini bikin apa suku Batak tuh jadi lebih dimengerti lagi gitu. Dari musik-musik ini, dari lagu-lagu ini kita jadi lebih paham beberapa hal di situnya gitu. Tanpa gue men-spoiler apa-apa ya. Itulah pokoknya. Jadi berarti kalau ada koreo gitu-gitu yang bagaimana koreografi yang dibikin sama koreografer ini memfilmkannya gimana, itu di situ Betul. salah satu peran lo ya? Yes, mengadegankannya, karena kan gak cuma ngedance, tapi kadang kayak adegannya ngapain, tapi itu harus sambil musikal gitu. Iya. Apa Dit? Enggak, Kristo kan sebelumnya sebagai sutradara. Tiba-tiba turun jadi co-director, lu nggak masalah soal itu ya? Gue gak merasa itu turun sih. Asik. Soalnya sutradaranya Benedio. Woi! Sekelas Christopher Nolan bro. Ini. Bang Judika, katanya salah satu lokasi syutingnya ada di kampung Anda nih, itu yang membuat pertama kali Bene cerita, katanya ada kampung lo, salah satu lokasi syutingnya. Iya, sampai mati nih gara-gara cek. Nih Ngecek sound. juri idol nih jadi dapat. Iya, aku dapat info dari
Bene walaupun aku belum tahu di mana syutingnya, tapi yang pasti di kampung aku. Jadi kalau musikal Batak nggak ada Judika kayaknya kurang Batak dia. Jadi harus diajak ya ketua kampungnya. Terima kasih. Itu nggak alasannya, Bang? Ikutan alasan ini pokoknya gara-gara ini ada kampung, gua harus syuting. Enggak juga. Yang pertama karena ini dari Imaginary. Iya. Jadi gua pecinta karya-karya dari Imaginary, dan dulu sempat juga sama Awareness ditawarin beberapa film lah dulu. Satu ya, nggak beberapa. Tapi waktunya belum ketemu, jadi waktu ditawarin ini dan kebetulan bandnya yang bikin, jadi kita bisa ngobrol untuk waktunya sampai ketemu. Gitu, dan akhirnya ketemu, dan mudah-mudahan ini aku bangga banget bisa main di film musikal Batak pertama gitu. Itu yang penting. Dan kita akan jalan ke kampungku, ke kampungmu juga ya? Enggak bang. Oh iya ada ya. Ada kampung lupa. Lu ngedirect ke sisa. Kan kita kan mau jalan-jalan aja nih. Gitu, jadi pas pertama di calling langsung mau, sebenarnya langsung lihat jadwal dan akhirnya bisa main. Gitu. Ya mungkin buat tambahan info teman-teman, kita akan syuting kurang lebih 90% akan ada di daerah Samosir dan sekitarnya. Iya. Dan kita sudah melakukan beberapa kali kunjungan teman-teman untuk nyari lokasi, untuk datang untuk bikin shot blog gitu ya, untuk tahu nanti shot-shotnya kayak apa. Sebenarnya travelingnya sih lumayan ya, 3-6 jam. Tapi yang masalah bukan jarak ya, yang masalah adalah cara mengemudi. Wow, luar biasa ya. Buat yang tidak mengerti, buat yang tidak mengerti, kan ini jalan-jalan di sekitar Danau Toba, dan mobilnya itu disetir oleh orang-orang Batak. Jadi kalian tahu lah ya, orang Batak tidak mengenal rem, gas terus. Jadi mendingan tidur sih biasanya, pengalaman gue sih mending tidur. Gue bisa tidur begini-begini bro. Gue berusaha kalau tidur, sumpah berusaha. Ngeliat tuh gua. lebih stres lagi. Apalagi pas lihat ini pinggir-pinggir jurang gitu. Stres juga. Lu duduk di tengah kan, kursi tengah kan. Kalau gue kursi tengah kan Bene sama Kristo, gue di depan. Mau tidur nggak bisa, tegang sih itu lumayan. Itu kayak Disneyland gratis lah ya. Kayak naik wahana, cuman ada lama aja gitu. Iya, kita juga dari Imaginary senang banget teman-teman, karena di project ini salah satu, ada banyak sekali hal istimewa. Salah satu tadi kita 90% dilakukan di sekeliling Danau Toba dan Pulau Samosir. Musikal Batak pertama, ada Bang Judika juga, dan salah satu yang istimewa juga adalah pemeran utama kita dua-duanya debutan. Nah ini prosesnya melalui casting yang cukup seru, challenging karena kita mencari kandidat terbaik. Mungkin kita bisa mulai dari Axelo Nababan. Bisa diceritakan dulu mungkin pengalamannya bisa sampai di titik ini, mungkin buat yang belum kenal sama sekali sama Axelo. Oke, selamat sore semuanya. Aku Axelo Nababan. Aku salah satu finalis Indonesian Idol season 13. Untuk sampai di titik ini panjang banget ya. Tuh. Jujur dari Januari kalau nggak salah ya, Ko ya. Pertama kali casting. Iya, Januari betul. Jadi waktu itu aku lagi di rumah, lagi gabut, tiba-tiba aku buka sosmed aku dan dapat DM dari Ko Ernest Prakasa. Waktu itu Ko Ernest bilang, aku mau ngajakin casting nih, kata Ko Ernest waktu itu. Dan ya dengar nama Ko Ernest Prakasa kan, udah mungkin dong nolak kan. Gas. Itu adalah salah satu tips sukses jadi pemula teman-teman. Banyak-banyaklah menjilat supaya karirmu melejit. Ya gitu, akhirnya ikut casting, kirim video casting ke Ko Ernest. Akhirnya juga ketemu juga akhirnya sama Bang Bene, ngobrol-ngobrol lagi banyak. Baru akhirnya ketemu lagi sama Uli. Baru abis itu. Kenapa? Uli nama karakternya, nggak apa-apa. Itu Panik dikit. Hati-hati ya. Uli nama karakternya, it's okay. Itu nggak apa-apa, nggak spoiler, nggak apa-apa. Ketemu sama Kak Eca, terus akhirnya latihan vokal, rekaman, dan akhirnya bisa press conference sudah kurang lebih 3 bulanan lah ya. Oke, Ben, dari sekian kandidat kita, Ben, kenapa Axelo, Ben? Oh iya, dua lagi yang ngasih mic. Kenapa Axelo ya? Pertama, aku pengen pemainnya itu semuanya benar-benar, maksudnya karakter Batak dimainkan oleh orang Batak gitu. Jadi syarat pertama waktu itu yang dicari adalah bermarga gitu. Walaupun investornya tidak bermarga, yang punya pihak tidak bermarga.
Marga Cina tuh. Cina juga ada marganya, nggak usah Iya egois juga. gitu lah. Gitu, jadi cari yang benar-benar bermarga dan punya spesifik khusus lah ya untuk Daniel itu karakternya seperti apa dan mencari orang seperti apa, dan dari banyak yang kita coba casting dan kayaknya paling cocok adalah Axelo gitu. Dan yang kedua tadi selain marga, yang kedua adalah harus penyanyi dulu dong waktu itu. Iya benar. Nyanyi Jadi dong. semua yang di casting adalah yang bisa nyanyi. Di casting oleh orang yang nggak bisa nyanyi. Iya, bayang kita tuh sebenarnya nggak matok harus anak baru atau harus dulu nggak, tapi Nggak. dengan filter harus nyanyi dan harus Batak aja itu aja udah mengerucutkan pilihan kita jadi sedikit sekali. Bahkan ada Bene menambahkan usia loh waktu itu. Nah juga. itu. Iya. Usia. Makanya Bang Hotman Paris nggak masuk tuh. Nggak, agak jauh, agak jauh. Karena usia. Agak jauh. Nah tapi jujur, Axelo proses pencariannya lebih cepat daripada Pencarian artis Uli. kita Vanessa Iya. Simorangkir. Boleh kasih tepuk tangan buat Vanessa Simorangkir aka Eca. Vanessa Z namanya, nama panggungnya Vanessa Z ya. Yes. Ziborangkir. Dari situ ternyata. Dari situ. Gimana, boleh ceritain nggak, Ca? Waktu casting gimana, Ca? Terus tadi kalau soalnya Axelo kan diam-diam lihat handphone. Nah kalau kamu gimana kemarin? Nah, kalau aku beda nih, Kak. Gimana? Jadi kan awalnya itu, sebelumnya aku belum kenalan nih. Iya, oke. Oh iya, perkenalkan diri dulu, sorry lupa. Aku Vanessa Simorangkir. Mungkin lebih dikenal sebagai Vanessa Z. Aku juga sama, jebolan Indonesian Idol juga, dan angkatan yang sama dengan Axelo. Jadi lumayan surprise juga ya, kita waktu sama-sama debut di film ini. Dan udah kenal sebelumnya, jadi prosesnya cukup fun. Dari awal mulai casting, sebenarnya aku sama sekali nggak ada gambaran sama sekali dunia perfilman itu seperti apa. Tapi aku juga penikmat film-film, terutama film-film yang imaginary. Emang aku nonton, jadi waktu ada tawaran, aku langsung mau untuk mencoba. Dan oh bagus nih buat pengalaman baru, awalnya gitu doang. Oke lah, sebatas casting gitu. Ternyata waktu udah casting, setelah aku baca sedikit skripnya, aku ngerasa kayak, oh ternyata aku pengen nih gitu. Oke. Aku jadi semangat, semoga aku kepilih deh. Ternyata puji Tuhannya dikabarin kalau aku terpilih jadi Uli di film ini. Awalnya cukup ada tekanan ya untuk, wah aku harus membawa peran Uli ini gimana untuk memberitahu ke teman-teman yang mungkin bukan orang Batak juga untuk lebih mengenal Batak, untuk lebih tahu culture di sana gimana. Jadi aku emang banyak yang harus dipelajari, tapi prosesnya cukup fun dan juga di-guide oleh orang-orang yang hebat di dunia perfilman. Jadi itu sih Kak prosesnya. Oke, kan kalau Axelo kan udah sempet nyobain acting ya di Ya. televisi, walaupun nggak terlalu banyak, tapi udah nyicip lah gitu. Nah kalau Eca kan belum pernah sama sekali nih. No. Tiba-tiba pas baca skrip, kok scene gue banyak ya gitu. Nah Iya, itu gitu. gimana? Itu gimana? Sebenarnya itu tantangan terbesar buat aku sih Kak. Sama sekali belum pernah nyoba jadi nyemplung di dunia perfilman, tapi cuma bermodalkan dengan ya aku emang penikmat film dan aku suka nonton. Jadi aku excited aja untuk gimana sih kalau di prosesnya itu gimana sih. Nah rasa penasaran itu yang membawa aku untuk oke, aku harus bisa. Kalau aku nggak nyoba, aku nggak bakal tahu gitu. Jadi aku coba dan ya puji Tuhannya selama ini lumayan lancar sih kan. Oke. Iya. Ceritain dong Ben, progresnya mereka Ben. Dari pertama kali lo ketemu yang mungkin masih pada ragu, malu, minder, belum pede, sampai sejauh ini kita dari berproses beberapa bulan sampai kita udah mau syuting tanggal 23, gimana progresnya mereka berdua? Awal-awal banget itu saat pertama kali reading, dan aku juga sudah mencoba kerja sama dengan Bang Paulus Simangunsong untuk menjadi acting coach gitu. Dan di pertemuan pertama, reading pertama, aku merasa wah kita butuh waktu banyak nih ya Bang ya untuk supaya mereka bisa menjadi yang kita harapkan gitu. Dengan kata lain jelek ya. Intinya itu kan. Kayaknya masih lebih bagusan actingku ya Bang ya. Oh berarti jelek. Wah. Gitu. Jadi kayak akhirnya kita berusaha reading dan Bang Paulus juga bilang oke, kita akan coba usaha lebih ini, jadi kasih kesempatan untuk mempelajari mereka, memberikan arahan dan sebagainya gitu. Jadi ketika akhirnya kita 2-3 kali reading,
baru akhirnya oke, ini kayaknya sudah pemilihan cast yang sangat baik gitu. Jadi progresnya itu benar-benar sangat cepat gitu. Yang kita akhirnya tadi pikir kalau bisa reading lagi, kalau bisa reading lagi, kalau bisa reading lagi, akhirnya yakin dan bilang sama Strada kayaknya reading yang sudah kalian rencanakan sudah cukup, dan progres mereka sangat bagus. Bahkan tidak menyangka mereka akan bisa beradegan sebagus, sedetail dan dramatis yang bisa diberikan gitu. Ekspektasi bahkan lewat gitu. Jadi Setelah tadi big reading gimana Ben? Yang lain juga akan gue tanya pertanyaan yang sama sebelum kita Q&A. Big reading tadi di luar Bang Vicky dan Bang Judika, kita big reading di tempat ini. Gimana Ben? Pengalaman, responnya, ngeliatnya gimana? ya Nangis berapa kali tadi? ini malu aku bilangnya ya. Aku malu kali bilangnya, tapi aku nangis berkali-kali karena mereka nangis. Sementara kita yang berdua nangis karena nggak ngerti arti Batak apa sih. Aku ingin mengerti. Jadi ya, maksudnya kalian bisa bayangkan betapa orang yang belum pernah acting film, belum pernah main film, ini debutnya tapi bisa membuat skenario tersampaikan dengan baik sampai membuat penulis dan sutradaranya cengeng gitu lah. Gimana Tok tadi Tok? Big reading. Wah, itu magis sih jujur. Karena Magis ya? walaupun gue bukan orang Batak ya, tapi pernah tinggal di Medan 2 tahun, ya Batak 2 tahun dong, paham ya? 2 tahun. Ya udah Bat aja deh. Dan gue ngelihat kayak langsung jadi di kepala gitu loh filmnya tadi, ngelihat mereka, dan chemistry-nya nggak bisa bohong, bagus banget mereka berdua. Dan gue tuh gak sabar filmnya jadi. Kenapa? Karena gue yang bukan orang Batak aja bangga banget gitu, dan bisa ngebayangin orang-orang Batak saat nonton film ini pasti rasanya bangga sekali gitu, bisa melihat film musikal Batak pertama gitu. Lagu-lagu yang misalnya mereka dengarkan di mobil, di rumah, sekarang bisa ditonton di layar lebar gitu dengan ada adegannya. Kayak gue nggak kebayang anak-anak Batak yang masih muda, masih kecil nonton film ini tuh semoga sih bisa terinspirasi dari Benedion Raja Guguk ya. Wedan. Iya. Dipa gimana Dip tadi Dip? Pengalamannya Dip? Ya, hari ini tuh perdana diperdengarkan oleh kita semua 9 lagunya yang baru jadi, fresh from the oven, baru subuh tadi dikirim oleh Vicky Sianipar. Satu kata sebenarnya setuju, ini magis banget. Jadi kalau kita aja semua sepakat bahwa ini magis dan bisa bikin nangis, harusnya semoga teman-teman juga ketika nonton bisa begitu. Amin. Gimana Arselo sama Echa tadi pengalaman big readingnya, nangis berkali-kali juga, gimana tadi pengalamannya? Tapi buat aku sih kita nangis bukan karena skripnya doang sih kok. Apa dong? Diliatin Koerna sama Kadipa. Intimidasi. Jadi kita nangis gara-gara itu juga. Ya nggak, tapi jujur buat aku kenapa sih kita bisa masuk sedalam itu, karena ada beberapa momen di dalam cerita itu bahwa kita tuh relate sama ceritanya, dan kita sendiri pun sebagai pemainnya merasa tersentuh sama cerita yang Bang Bene udah tulis gitu. Jadi tadi kalau Kak Eca bilang dia juga suka, dia juga akhirnya mau banget karena dia melihat sinopsis dari ceritanya, dan aku yang awalnya nggak tahu sinopsisnya seperti apa juga jadi wah gokil sih gitu. Maksudnya sebagai pemain ini kita bangga, bukan sebagai pemain aja tapi kita sebagai salah satu orang penyalur budaya Batak ke semua rakyat Indonesia. Wih, Gitu. PBB, penyalur budaya Batak. Kayaknya harus disingkat deh. Kayaknya harus disingkat deh. Terakhir, Echa sebelum kita masuk ke Q&A, Echa gimana Echa tadi pengalamannya? Kayaknya berapa kali gue duduk di seberangnya Echa, dia begini terus di meja. Kenapa sih Echa? Sebenarnya aku ngerasa aku bertanggung jawab untuk represent Uli di depan nanti yang nonton. Jadi Iya. aku benar-benar aku suka banget nih ceritanya. Jangan sampai aku nge-deliver ke orang tuh mereka jadi nggak suka. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku benar-benar aku berusaha dengan ya ilmu yang masih secuil yang aku punya untuk bisa sesuai sama ekspektasi Bang Bene tentunya, dan juga sama ekspektasi teman-teman, dan semoga bisa ke-deliver dengan baik pesan-pesan yang ada di dalam film ini, bahkan ke teman-teman yang bukan Batak, karena menurut aku ini bukan cuma soal budaya Batak aja, tapi ada personal ada rasa yang mungkin pernah teman-teman alami, nanti saat nonton mungkin ikut terbawa suasananya, jadi itu Karena sih. family ya. Iya, family. Kenapa tadi Bang Vicky, si Echa?
tadi? Nggak, kalau di Keriting Eca nangis udah nggak heran. Kenapa tuh? Karena kan kita kan udah rekaman nih, Iya. 9 lagu ini kan kalau musikal kan duluan kita rekaman udah Iya. selesai lah rekaman itu. Iya. Ada satu part emang dia harus nangis banget di situ. Aku nggak bisa bilang Nyanyinya gimana? Dia butuh setengah jam untuk duduk nangis-nangis tergerukan sendiri baru take. Oh, nangisnya dari sini dulu. Bilang, Cak ini acting loh, Cak jangan beneran Cak. Bahaya mentalmu nanti. Kenapa sih kamu? Kenapa pinjol? Kenapa kamu ada masalah apa? Kenapa? Kenapa tuh kejadiannya? Kok bisa sampai kayak gitu tuh? Kenapa? Jadi kita mikir dulu ya Kak biar gak spoiler. Oke. Intinya relate banget iya, intinya ya. relate banget dan salah satu lagu di dalam film ini itu punya makna yang dalam banget buat I aku see, kan. I Jadi see. ya kalau nggak disuruh acting juga aku nangis kok, aku nggak harus usaha acting. Gitu. Oke. Sebenarnya kenapa Batak lagi? Karena di kami tuh karena Imaginary itu kan kita bagian dari keluarga namanya H-Corp adalah artist management dan Bene adalah salah satu talent yang udah ada di keluarga H-Corp dari lama banget gitu. Jadi kenapa kita mendekat ke film atau karya-karya yang bernuansa Batak? Karena itu adalah sesuatu yang Bene mau sampaikan. Jadi selama Bene mau bercerita dan berkarya dalam ada lingkup Bataknya ya kita support Bene gitu. Asal kita believe sama karyanya dan kita merasa ini menarik untuk dikerjakan ya kita kerjakan gitu. Jadi mungkin Christo kan lu Manado ya kalau nggak salah. Ambon Cina saya. Ambon Cina. Ada Jawanya juga, Susah. Ambon Cina Jawa. Ambon Cina susah. Gimana Ini- musikalnya Ambon Cina Jawa? Lagu apa? Gak menutup kemungkinan, tapi kebetulan ada Benedion di situ yang memang sangat dekat rootsnya dengan etnisnya dia, jadi kita lari ke sana. Gimana Ben soal lagunya Ben? Kita sih sebenarnya lagunya belum mau kita spoilerin sekarang, tapi kalau mau kasih kisi-kisi dikit mungkin Ben. Gue tambahin dikit soal tadi, sebenarnya perencana musikal Batak tuh malah bahkan sebelum Agak Lain. Karena 2022 musikal Batak ini udah direncanain Bene. Terserah tapi jadinya kapan, kita tantang terserah. Ketika skrip lu siap, kita produksi. Itu sempat ngobrol sama Bang Vicky juga. Ya udah sambil paralel dia nyiapin Agak Lain, ya dia nulis dan akhirnya baru terjadi di 2026 gitu. Jadi setelah ngeri-ngeri sedap tuh kita udah tanya, apalagi Ben abis ini pengen bikin Musikal Batak, itu yang dia bilang gitu. Silakan Ben, Ada spoiler, Ben? apakah berani kita spoilerkan satu atau Nggak usah spoiler, clue aja. Oke. Clue. Kita 80% akan syuting di Pulau Samosir. Oke. Itu clue. Tapi itu satu lagu sih. Pertanyaan lagu dijawab. Jawabannya geografis. Coba dicari lagunya. Gampang Coba dicari berarti. lagunya. Itu terlalu Iya. mudah sebenarnya. Spoiler banget sebenarnya. Terlalu mudah. Jadi lagunya 80%. Oh iya sih. Udah ya titik ya. Yang pertama deh gue jawab dulu. Kita nggak ada membangun bener karena bukan adikarya, tapi karena kita keliling banget di Samosir itu keliling banget. Ada sih ngebangun. Ada sih tipis-tipis lah, tapi kan bukan yang ngebangun gede gitu lah. Gitu. Tapi kita keliling banget sebenarnya, dan benar-benar ke pusat-pusat pedalaman ya bahkan gitu. Jadi cukup akan memakan waktu seperti tadi dibilang, perjalanan kita per titik aja kurang lebih 3-4 jam, ada yang 5-6 jam. Jadi kita mencoba energinya di nggak ke arah ngebangun lah, kita kurangin karena kita akan syuting kurang lebih 1 bulan di sana gitu. Yang tentang musikal Ben yang jawab lah Ben, karena visi dan misi dari sutradara loh. Wow. Apa tadi pertanyaan? Musikal menurut kalian apa? Oke. Kalau menurutku musikal itu bagaimana nanti lagunya itu maksudnya lagunya diadegankan, dinyanyikan, dan lagunya adalah bagian dari plot filmnya gitu. Jadi ketika dia bernyanyi ada pergerakan cerita drama dari lagu itu. Jadi bukan cuma film yang ada musiknya gitu Iya. ya. Sama kalau boleh nambahin, sebenarnya musikal itu adalah sebuah genre gitu, kayak sama aja kayak film lainnya, ada genre horor, ada drama, ada komedi gitu. Musikal itu adalah sebuah cara untuk menyampaikan cerita aja. Jadi kayak film yang kemarin kan baru tayang juga ada waktu itu Wicked, atau film yang lain-lainnya, musikal-musikal lain, La La Land, Greatest Showman gitu. Itu adalah cara berkomunikasi aja sih. Jadi kayak apakah filmnya akan semuanya nyanyi? Ya itu tergantung filmnya, tergantung filmmakernya. Tapi kebetulan buat film ini enggak. Tapi akan ada musiknya. Jadi kayak kalau ada orang yang ketakutan, ntar filmnya full nyanyi, gue bingung. Enggak, tenang aja. Ceritanya akan tetap ada. Jadi lo akan menikmati ceritanya apart from the musical partnya juga kok. Iya.
toh dari 2 jam 9 lagu kan. Iya. Dan nggak perlu takut bahwa yang perlu digarisbawahi, nggak Batak pun sangat bisa nonton film ini walaupun kita belum syuting. Oh iya. On that note, salah satu yang gue seneng banget dan bangga ya karena gue pernah di Medan, tapi gara-gara ngelihat film, ngebaca skripnya dan segala macam, film ini tuh juga bikin gue belajar soal budaya Batak. Betul. Itu mahal banget tau. Betul. Gue juga. Film ini akan menjadi Wikipedia dong berarti. Iya, Wikipedia Batak, tapi sambil nyanyi Wikipedianya. Christo pernah beberapa kali bikin musikal video, walaupun bukan film panjang, tapi setidaknya dia punya pengalaman dan dia juga pernah main di teater musikal, pernah menulis juga buat teater musikal. Jadi kita merasa Christo orang yang tepat. Mungkin ada yang mau ditambahin tuh, apa yang buat lo pede? Saya juga merasa saya orang yang tepat untuk ya mungkin karena film musikal adalah salah satu cita-cita terbesar gue ya. Kayak dulu dari zaman kuliah saat gue pengen bikin film panjang, di otak gue bahkan film panjang pertama gue harus musikal. Sampai akhirnya masuk ke industri, tidak mungkin kayaknya. Belajar pahitnya, kemungkinan besarnya itu terjadi itu lebih susah gitu. Jadi pas Bang Bene kasih tahu bercerita kalau ada film musikal, ini udah sebuah kesempatan yang gak mungkin terjadi sering-sering gitu. Ini tuh film yang kalau kita ngebayang musikal di Indonesia tuh film musikal tuh dikit banget gitu. Jadi saat setahun sekali pun belum tentu. Iya, 10 tahun sekali pun belum tentu. Tentu Ben. Kalau jangan kejauhan. 5 tahun. Kayak 10 tahun toh. Ya udah deh, 3 tahun sekali deh, pun 3. mungkin. Ya 3 tahun deh. Nggak penting banget sih ini perdebatannya. Ya intinya ini adalah sebuah kesempatan yang jarang sekali bisa terjadi. Jadi gue sudah bertahun-tahun mempelajari musikal di panggung maupun di film. Gue udah mempelajari secara breakdownnya dan teorinya dan segala macam. Jadi ini adalah saatnya untuk ilmu-ilmu yang gue pelajari itu bisa dikolaborasikan dengan Bang Bene gitu sih. Bene, lanjut Ben. Apa tuh? Agak lain. Oh, agak lain. Salaman nama Jegel. Sering sih salaman sama Jegel. Mau pulang balik ya. Belum ada sih salaman sama Jegel, tapi teman-teman 3 itu tahu aku bikin film ini dan mensupport. Kasih spill kali ya? Nggak usah? Nggak usah lah ya? Ya pokoknya mereka tahu dan support, itu aja dulu. Spill aja dia invest di film ini dan tuh selesai gitu aja. Itu udah titik tuh. Nah, udah. Bene butuh tabungan, jadi agak lain yang bantuin. Iya, Ya begitulah. Lumayan kita syuting memang lokasi ini mungkin lokasinya tuh film lokasi terbanyak, lokasi banyak banget ya Ben. Dan memang Bene tuh punya ini teman-teman. Jadi kita nggak bisa nego Ben ini mahal lokasinya banyak karena Bene pengen mengangkat bahwa di Batak itu ada beberapa sub etnis ya Ben. Ceritain mungkin soal itu dikit Ben. Iya, jadi selama ini orang taunya Batak itu tuh terkesan hanya satu suku gitu. Padahal ada banyak sub-suku, ada Batak Toba, ada Batak Karo, ada Batak Simalungun, ada Batak Pakpak, ada Batak Angkola, ada Batak Mandailing gitu. Nah, bagaimana caranya supaya orang-orang umum tahu bagaimana suku Batak ini di bagian mana, wilayah mana gitu. Jadi berusaha menjelaskan itu dan supaya dengan mudah dipahami oleh orang-orang yang bukan Batak bagaimana pembagiannya gitu. Jadi itu yang juga ingin disampaikan dari film ini supaya makin mengerti bagaimana Batak dan budayanya. Ben, ngomongin soal Batak dan budaya kan di sini kan kita juga ada art director dan sinematografer yang orang Batak juga kan Ben, Bang Padri Nadiak dan Bang Ezra. Nah itu menurut lo apa kontribusinya the fact bahwa mereka Batak tuh seberapa ngaruh? Wah, ngaruh banget ya. Karena ada orangnya. Enggak, mereka berdua ini adalah orang Batak yang sangat memahami budaya Batak. Kebetulan Ngeri-Ngeri Sedap juga mereka juga gitu ya. Pas Ngeri-Ngeri Sedap mereka juga mereka juga ikut terlibat gitu. Jadi ketika berdiskusi dan ketika memahami soal scene gitu dan detailnya, mereka sangat punya kemampuan yang bagus gitu. Jadi kadang-kadang aku juga
maksudnya dari sana gitu, dari tanah sana, tapi ada banyak hal juga yang mungkin aku kurang pahami. Jadi ada proses tukar pikir dan diskusi yang menyenangkan dan akhirnya bisa memberikan yang terbaik dan presisi terkait adat dan budayanya gitu. Oke, gue mau ke Bang Judika dong, bentar. Bang, mau nanya dong, ini kan lo sebagai penyanyi yang mungkin ikonnya nyanyi Batak Indonesia, ini BNE mau bikin film musikal Batak, apa yang lo harapkan, Bang? Kebalik dong bang, kan kasih dia dong, Bang. Apa yang lo harapkan dari film ini nih? Ekspektasi lo apa dari film ini nih sebagai orang film yang menyandang judul film musikal Batak, harus apa menurut lo, Bang? Ya harus bagus aja. Jadi beban ya, Bang? Bebannya berat. Simpel banget ya. Iya, yang jelas ya kalau seorang Batak ya pasti harus bisa mewakili suku Batak. Dan sebenarnya secara pribadi aku seneng banget ada film bertema musikal dan mengangkat bukan hanya tadi kan Wikipedia kesannya kan kita akan belajar tentang adat budaya yang kayaknya kalau nonton jangan-jangan kayak Discovery ini lagi kan. Tapi kan ternyata ini kan aku juga udah baca, ini luar biasa, ini dramanya dan semua dikemas dengan bagus banget, dan ini yang membuat aku ambil bagian juga walaupun harapanku sebenarnya lebih besar dari nanti lah ya. Gak gua Lebih besar dari apa? lebih besar Perannya. Oh, peran dan harapannya Enggak. dapat peran yang lebih besar lagi. Tapi Boleh. waktunya kan memang mepet kan waktunya. Iya. Jadi tapi gue bangga banget sama BNE sebenarnya. Jadi ada sedikit kejadian untuk kita ngeset untuk bisa main di sini tuh susah banget karena aku memang ya kan aku tahu film tuh kan harus beberapa hari gitu, sementara tahu sendiri sukunya Queerness nih Chinese yang nikah tuh sampai 2 tahun ke depan udah booking kan, jadi susah ngatur waktu buat syutingnya. Jadwal off airnya penuh maksudnya. Off air wedding kan yang susah gitu. Ada juri, ada apa kan yang Chinese banyak nikah. Iya itu. Lo lama lo ya dapetnya. Iya, jadi tapi Makanya lu jangan komplain sin lu dikit, Bang. Iya. Mau banyak juga Dikit gimana? tapi kalau nggak ada sini tuh bahaya nih. Wah, nggak bisa. Krusial. Penyebab Iya. dikit karena suku dia kan. Suku dia. Tapi gue juga bersyukur karena suku dia Jadi yang jelas karena Bene manggil dan gue lihat cerita ini bagus banget. Mungkin bukan cita-citanya Bene aja. Kalau Tuhan kasih gue bakat kayak Bene, punya kemampuan untuk jadi sutradara, penulis, gue pun pasti akan melakukan ini karena ini legacy juga buat suku kita. Gimana lewat film banyak hal yang bisa dilihat orang-orang gitu. Kadang-kadang kan orang cuma bilang, Batak tuh bisa nyanyi ya, jago nyanyi apa sih? Nah, terus orang Batak tuh pemarah ya, suaranya gini-gini. Mungkin lewat film ini tanpa dikasih tahu gitu bisa tahu mungkin situasi-situasi itu. Dan buat gua ya mudah-mudahan filmnya seperti yang kita harapkan bisa meledak. Amin. Gimana? Judul berikutnya katanya udah ada di spill lagi Batak. Oke, nah kita belajar terus sih. Mungkin nanti Dipa ada yang mau ditambahin. Cuma kalau dari gua ketika kita baca skrip itu kadang-kadang dari sisi kreatif tuh kita excited sama serunya gitu. Ketika diterjemahin jadi proses produksi, anjir pusing yang ngerjainnya gitu. Ini film lokasi banyak banget tuh. Secara hari syuting, kita syuting 26 hari. 26 hari itu 5 hari di Jakarta, 21 hari di sana. Shooting days-nya ya, production days dan perpindahan dan segala macam tentu akan lebih lama. Cuman pas baca skrip tuh seru-seru aja gitu. Tapi bayangin ketika kita mau actually melakukannya, kalau kita pindah kota, kita doang ini kan gampang ya, tinggal naik ke mobilnya jalan. Tapi kalau kita Pindah kota 150 orang ya. 150 orang dengan perlengkapan, dengan segala macam rombongan lenong itu jadi PR gitu. Dan setiap kali kita berhenti kita harus pikirin ini hotelnya gimana, laundrynya gimana, makannya gimana, dan itu jadi challenge buat kita belajar lagi sih kayak. Jatuhnya transmigrasi. Kayak program Orba 50 gitu. orang, lu bikin kota baru. Jadi ada banyak kendala-kendala teknis sebenarnya di lapangan itu, makanya tim produksi kita, jajaran tim kita, puji Tuhan solid banget mengerjakan segala sesuatunya dengan waktu yang kita udah siapin dari Desember sebenarnya udah mulai mempersiapkan ini karena kita tahu banget ini butuh proses yang panjang, makanya sampai saat ini sih cukup berjalan dengan baik walaupun cukup memusingkan. Jadi tanggapannya mah satu ya. Mahal. Oh, insight barunya itu ya? Insight barunya itu yang didapatkan. Skripnya mah simple, pendek-pendek aja. Kalau lu cuma tulis
Uli bernyanyi. Nah, Uli bernyanyi dia muter-muter kan. Nah, gimana tuh? Jadi memang film ini diisi mungkin kurang lebih 90% kru yang belum pernah syuting musikal. Jadi benar kata Ernest, yang belajar bukan cuman Bene, produsernya, semua kru juga belajar kalau bikin musikal gimana sih tahapannya gimana. Nggak ada di sini selain Kristo, kita juga ada Bayu namanya, dia juga Bayu Pontiagus, associate produser kita yang sudah biasa menangani film musikal. Jadi makanya kita juga butuh teman-teman yang bisa mensupport kita supaya kita arahnya nggak salah. Film musikal harusnya ngapain dulu sih, harusnya bikin apa dulu. Dan ini proses mungkin baru berjalan kurang lebih berapa, 30% lah, 70% adalah syuting, post production, promosi, dan akhirnya film ini bisa tayang. Maksudnya syuting kesulitannya tuh berlayer-layer gitu tuh, bukan cuma syuting luar kota. Kalau kita syuting luar kota tapi nge-base di satu kota itu akan much better. Ini syuting di luar kota dengan berpindah-pindah kota, musikal pula. Jadi bayangin, misalnya ada satu scene kita butuh dancer berapa orang? Toh 20 misalnya. 20 dancer misalnya. 20-an. Dari mana dancernya? Dari Jakarta? Dari setempat? atau Kalau dari Medan. Jakarta berarti kita harus nabung akomodasi transportasi 20 dancer kita bawa ke sana. Latihannya gimana? Ayo gitu kayak, pusing gitu. Jadi kayak pusing banget, sumpah pusing banget tapi seru. Akhirnya kita ada juga talenta-talenta lokal sana yang kita ajak kerjasama ya Toh ya. Iya betul, jadi ada dancer-dancer dari sana. Terus koreografer kita juga pertama kali akhirnya, kayak setahu gue pertama kali ya. megang film juga. Megang film. Biasanya panggung kan. Betul, dan dia ngekoreoin orang di sini dan di sana. Jadi kayak, wah seru sekali. Dan saya kasih tantangan kamu, cari hotel yang isinya 150 orang. Tiap pindah 150 orang, hotelnya juga dipecah-pecah jadinya kan. Iya, mau nggak mau. Susah banget. Lo perdana nggak tuh? Gue sih perdana sih Kakang ke Samosir pedalaman itu. Enggak, dulu pas gue 2 tahun di Medan tuh Sampai gue ke kota-kota Samosir. itu udah pernah? Nah belum, Samosirnya doang pernah. Tapi kayak ke, ya itulah pokoknya beberapa. Udah di itu. Oh, Dan relate itu gua sama bukan lo, jalanan relate. lurus tuh sebenarnya ya, bukan jalan kita tuh kelilingin Danau Toba dan Danau Toba kelilingin tuh merengkel gitu. Wah seru lah, gila. Hampir udah di ujung. Ampun. Yakin banget film ini ada komedi-komedinya ya. Tragis ini buset. Bang Vicky gimana tuh soal Campretto tadi ya? Libretto sorry. Sebenarnya ini pertanyaan yang paling aku takutkan nih. Kenapa bang? Di mana-mana tuh musikal itu kan skrip dibikin kan, nanti tim musik baru ngeliat, oh di sini part musikal, dialognya itu dibikinin lagu. Betul. Ini namanya libretto gitu loh. Oke. Karena aku ngerti sih maksud pertanyaannya kemana, terus sama yang tadi juga pertanyaan sebelumnya itu yang pertama tuh. Karena banyak film yang mengklaim musikal padahal tuh cuma nyanyi biasa gitu tapi dibilang musikal gitu loh. Akhirnya banyak perdebatan di dunia di musisi, di dunia perfilman. Musikal tuh harusnya kayak begini, ini bukan musikal gitu loh. Nah, itu pun hal yang sama. Pertama aku tanya ke Benny di awal, lo mau bikin musikal apa film ada nyanyi-nyanyi doang? Enggak, musikal kayak La La Land ya udah. Tapi lagunya lagu Batak yang udah ada. Loh gimana gue bilang? Ya gitulah Bene bang. Awalnya gue cukup ini ya. Tapi akhirnya pinternya dia bisa akhirnya membuat cerita gimana si lirik-lirik ke 9 lagu ini itu menjadi seolah-olah jadi dialognya. Jadi dialognya. Ya jadi emang kalau nggak ada dialog itu film ini jadi nggak nyambung ceritanya. Jadi kalau lagu ini dicabut, jomplang gitu loh. Nah, itulah pinternya, jarang-jarang gue puji lo, Ben. Pinternya Gideon. Dalam hal bikin cerita, bukan musik ya. Kacau lah. Tetap disclaimer. Ya, jadi dia bisa membuat ini, akhirnya tugasku lah gimana caranya membuat ini, cara membawakannya walaupun ini lagu Batak lama gitu, lagu tradisional lama. Tapi bisa membuat dengan style musikal yang kayak di La La Land lah, yang dimana jadi terdengar vibrato gitu ya, kadang mesti ada semi ngomong dikit gitu. Padahal lagunya lagu yang sudah terkenal dan musiknya juga dirobak abis ya, musik style yang karena apa, referensinya kita ke La La Land, Greatest Showman, ke Disney ya, model-model kayak gitu musiknya gitu. Padahal tapi ini lagu daerah yang menurut aku exciting banget ya. Nah, challenge terbesarnya justru bukan di libretto bang. Di mana-mana musikal, Greatest Showman, apa La La Land, dialog bahasa Inggris, nyanyi bahasa Inggris, enak kan? Bahasa Indonesia. Musikal Indonesia semuanya, dialog bahasa Indonesia begitu nyanyi bahasa Indonesia gitu. Ini dialog bahasa Indonesia begitu nyanyi bahasa Batak, nah, keren kan? Nah, kita mesti membuat apa ya? Transisi yang secara common sense, yang masuk akal gitu ya,
yang bisa dinikmatin orang, termasuk yang non Bataknya, supaya tanpa ini merasa aneh. Itulah challenge yang belum pernah ada di dunia ini gitu. Jadi buat aku ini bukan hanya film musikal Batak pertama, tapi mungkin film musikal pertama yang bahas dialog dengan lagunya bahasanya beda gitu. Jadi kita nggak ada teorinya, mesti bikin teori sendiri, belajar sendiri, nggak ada referensi. Keren. Itulah pusingnya saya. Keren. Jadi clear ya teman-teman ya, clear ya. Format musikalnya adalah ini lagu udah ada semua, ketika dinyanyikan lagunya tidak diubah, liriknya tidak diubah, tapi Bene membuat sedemikian rupa gimana caranya supaya lirik lagu itu menjadi relevan dengan adegannya seolah-olah itu adalah dialog para pemainnya. Semoga format kita cukup jelas. Yuk, kalau mau nambahin dikit, takutnya ada yang khawatir. Tenang, musiknya walaupun Batak, nanti ada subtitle Indonesia juga kok. Iya. Jadi tetap bisa dimengerti, tetap bisa diikuti jalan ceritanya. Tenang, semuanya tenang. Tarik nafas semuanya. Kalaupun Anggap kayak nonton drakor, bener. kalaupun nggak ada tuh, kalaupun nggak ada, Benny akan nemenin di samping nyeritain semuanya. Banyak ya Bang Benenya. Itu pertanyaan yang terakhir bagus tuh, soalnya Bang Vicky lagu soundtrack kita katanya ada pengalaman menarik ya Bang. Itu pertama kali nulis lagu langsung dalam bahasa Batak, bukan nulis bahasa Indonesia terus diterjemahin. Apa gimana Bang? Gitu nggak sih? Yang kita soundtrack kita itu? Jadi selama ini kalau nyiptakan lagu ya pasti kan bahasa Indonesia gitu ya, karena nggak bisa bahasa Batak. Tapi emang karena 5 tahun terakhir aku belajar tentang budaya Batak, nah ini bisa dibilang kali pertama lah nyiptain lagu plus sama lirik ya, dan bahasa Batak gitu loh, untuk yang jadi OST-nya. Wah lagunya keren banget guys, sumpah. Sabar ya. Kita putar habis ini, enggak ya? Belum boleh ya, aduh gatel. Pertanyaan pertama tadi ya soal eksplorasi ya. Ya Imaginary tidak pernah mau mematikan mimpinya para kreator gitu. Kebetulan Bene udah punya mimpi lama soal gimana membuat musikal Batak, dan kita tahu bahwa film musikal itu punya tantangan tersendiri di Indonesia. Ada histori beberapa film yang bisa dikatakan secara angka mungkin tidak sebesar film-film lain gitu. Tapi itu yang menjadi tantangan tersendiri buat kita. Kalau kita nggak belajar, kayaknya kita nggak bertumbuh. Jadi kita pikir, ayo kita belajar bareng-bareng. Terlepas dari perbudgetan yang pasti tidak murah, tapi buat kita namanya belajar, ayo kita bareng-bareng, dan siapa tahu ini bisa menghasilkan karya yang bisa berdampak buat banyak orang. Itu sih buat kita. Iya, kalau soal Bataknya sendiri sih Kit, sebenarnya betul, orang Batak punya kecintaan yang tinggi terhadap karya-karya seni dari sukunya, tapi juga tidak semudah itu. Kalau misalnya teman-teman mau cek film Batak sepanjang 2025 gitu, cek aja angka penontonnya berapa persen yang beneran berhasil secara komersil. Jadi memang tidak sesederhana itu tentunya. Jadi tentu tidak mungkin kita membuat film karena ini film tentang Batak, orang Batak pasti seneng bakal nonton, nggak sesimpel itu tentunya gitu. Jadi karena kita believe sama visinya Bene, itulah kenapa kita mau repot-repot mengerjakan ini semua demi Bene. We love you Bang Ben. Sudah? Ada lagi? Udah kali ya. Tarian foto, apalagi tarian Bene sekarang? Tarian nggak Nggak usah. ada. Foto aja dulu ya. Kita seremonial sedikit di sini mungkin sebagai penutup terakhir. Masih sempat syuting idol dulu bisa. Mana? Oh iya. Orang Batak bisa nggak? Boleh. Orang arok deh. Kita berdua ngasih ke Bene. Kita berdua ngasih ke Bene. Sebentar di sana bakal ada lagi. Kita bareng sama kau di sini. Bukan di Batak. Kalau mau, Ingin lagi soalnya nggak ada sedang. ringin saja. Waktu sudah akhirnya bikin tambah banyak yang sakit. Keras Ben. Lagunya lagu Negeri Sedap, nggak apa-apa lah ya. Direkturnya sama, music directornya juga sama, ya udah lah ya. Iya teman-teman, karena film ini kan kita masih menunggu kepastian untuk tayangnya ya kan. Kita sih berusaha tahun ini 2026, makanya kita belum spoil too much lagunya kayak apa dan segala macam, masih kita umpetin ya, karena masih panjang proses. Gak ada judul bisa nggak ya? Coba Ben. Boleh. Iya.
ya, Mas ya. Gimana? Sini, Gua di sebelah lo. Iya. Gini. Iya. Boleh, mari dapat tuh. 1 2 3. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Oke. Teman-teman kepadatan ya mau foto ya? Kalau rapat ya? Boleh. Ya, lo aja berdua. Sini. Sekali lagi ya. Oke. Sorry lagi. 1 2 3. 1 2 3. Boleh geser lagi, boleh? Lagi. Sini dikit. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Oke, silakan. Tangan sekali boleh. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak waktunya dan energi yang sudah diberikan. Semoga berguna, semoga jadi bahan pemberitaan yang menarik. Kita akan mulai syuting tanggal 23 April selama 26 hari di Jakarta dulu. 5 hari syuting, kemudian 21 hari syuting kita keliling Danau Toba dan Pulau Samosir. Semoga semuanya berjalan lancar, amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dah. Gemes banget.